Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler Zero Season 2 Part 10 yang berisi kejadian setelah pertarungan Subaru melawan Garfield dan Roswaal yang sedang terpojok. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Subaru membuktikan cintanya kepada Emilia, masalah tak henti datang menemui Subaru, dan terjadi duel antara Subaru dan Garfield yang berakhir dengan kekalahan Garfield. Setelah kejadian itu, Patra selalu meraung menandakan berakhirnya pertarungan. Menyaksikan pertarungan Garfield dan Subaru membuat Emilia penuh dengan rasa cemas. Melihat Subaru yang babak belur penuh luka, entah berapa kali Emilia berniat berlari ke arah Subaru dan melanggar perkataan Subaru untuk memperhatikan pertarungannya. Terkesima dengan kesungguhan Subaru yang membuktikan perkataannya, membuat Emilia merasa kagum yang luar biasa pada sosok Subaru. Seketika pandangan Emilia teralihkan ke hutan Sanctuary. Dari semak-semak terlihat sosok pria tinggi menunggu kesempatan setelah melihat Subaru dan Garfield pingsan akibat pertarungan mereka. Emilia bertanya untuk alasan apa Roswaal berada di sana. Roswaal lalu tersenyum dan berkata dia hanya mengkhawatirkan kondisi Subaru dan Garfield. Lewat pecahan roh-roh kecil di sekitar Sanctuary, Emilia mengetahui bahwa Roswaal mengeluarkan aura membunuhnya, yang membuat mana di sekelilingnya menjadi padat. Merasakan niat jahat Roswaal, Patras dan Emilia lalu menghalangi pandangan Roswaal yang tertuju pada Subaru. Emilia meminta penjelasan tentang niat asli Roswaal. Emilia berkata dia sudah menyadari keberadaan Roswaal sejak Subaru menggunakan sihir Shama. Jadi jika Roswaal benar-benar ingin membantu Subaru, dia sudah memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Sekalipun Puck tidak berada di sisinya, Emilia tetap dapat merasakan aliran mana di sekitar Roswaal. Tidak mengetahui Roswaal kawan atau lawan, Emilia lantas mencoba berbicara kepada Roswaal dan menawarkan bantuan bila Roswaal berada dalam masalah. Mendengar perkataan Emilia, Roswaal berkata dunia ini sudah berakhir. Heran dan tak mengerti dengan kata-kata Roswaal, Emilia merasa upaya Subaru bertarung melawan Garfield itu justru membawa awal yang baik menuju pembebasan Sanctuary. Menggelengkan kepalanya, Roswaal lalu mengeluarkan sebuah kitab hitam dari dalam saku pakaiannya. Sekilas, kitab hitam itu terlihat sama seperti yang dimiliki Uskup Dosa Pemuja Witch of Envy. Roswaal lalu menjelaskan kitab hitam yang dimilikinya adalah replika Book of Wisdom yang dimiliki oleh gurunya. Bagi orang lain, tulisan dalam buku itu terlihat seperti coretan tidak terbaca. Akan tetapi, bagi Roswaal, kitab itu berisi seluruh kejadian yang wajib untuk diikuti. Roswaal kemudian menjelaskan jika ditelusuri ke masa lalu, kitab hitam itu menerapkan prinsip yang sama seperti batu perjanjian naga. Emilia menangkap maksud Roswaal. Lalu Emilia berkata, biarpun situasi tidak terjadi sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab, itu bukan berarti dunia telah berakhir, bukan? Roswaal tersenyum melihat Emilia mengatakan hal yang sama seperti yang Subaru katakan. Roswaal menyangka Emilia pasti telah menerima ceramah motivasi dari Subaru, agar Emilia dapat menghadapi ujian di dalam makam. Roswaal semakin tertawa dan berkata dia dan Subaru memiliki pribadi yang sama. Sama-sama memaksakan hal-hal yang mereka inginkan ke wanita yang mereka cintai. Emilia dengan tegas berkata kau dan Subaru memiliki sifat yang berbeda. Subaru tidak hanya melihat sisi baik Emilia, dia juga memperhatikan sifat buruknya. Emilia lanjut berkata, bahkan saat Subaru melihat Emilia yang dalam keadaan terpuruk karena kehilangan Puck, Subaru tetap berada di sisinya. Tidak peduli seberapa banyak sisi buruk yang diperlihatkan oleh Emilia kepada Subaru, Subaru tetap berkata dia menerima kelebihan dan kekurangan Emilia. Itu membuat Emilia semakin yakin Roswaal tidaklah sama dengan Subaru. Ekspresi Roswaal berubah panik seketika. Gelisah melihat penolakan Emilia, Roswaal dengan panik berkata, apakah aku sudah terjebak dalam pertaruhan ini? Garfield kalah dan mental Emilia kembali ke keadaan normal. Apakah sejak awal Subaru sudah merencanakan ini? Merasakan dirinya terpojok, Roswaal meluapkan amarahnya dengan melihat Subaru yang dalam keadaan pingsan. Menyadari ada dua syarat dalam taruhan yang belum terpenuhi, Roswaal berkata, dia akan melakukan apapun agar masa depan dapat sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab hitamnya. Sebelum pergi, Roswaal menitipkan pesan, semoga Emilia bisa menghadapi ujian dan tersenyum licik setelahnya.
Bingung mendengar perkataan Roswaal, Emilia lalu memberikan pangkuan untuk Subaru dan mencoba menyembuhkan luka-luka yang dimiliki Subaru sehabis pertarungan dengan Garfield. 10 menit setelah perbincangan Emilia dan Roswaal, Otto keluar dari hutan sambil membawa Ram di punggungnya. Bangun dari pingsan, Subaru bergumam serangan tak terlihat, pukulan tak kasat mata, atau invisible hand. Menyadari kepalanya berada dalam pangkuan Emilia, seketika Subaru mengakhiri gumamannya. Saling mengejek satu sama lain, Emilia berkata dia sangat mengkhawatirkan kondisi Subaru saat bertarung melawan Garfield. Seketika, Subaru bertanya apakah Emilia dapat menggunakan sihir. Sebagai info, pengguna sihir dan pengguna sihiro adalah dua hal yang berbeda. Pengguna sihir menggunakan mana internalnya, sedangkan pengguna sihiro menggunakan mana di sekelilingnya dan menggunakan roh sebagai perantaranya. Emilia berkata semenjak Puck menghilang, sepertinya ingatan dan kemampuannya di masa lalu telah kembali kepadanya. Merasa bersyukur karena Emilia mulai menerima masa lalunya, Subaru lalu segera bertanya tentang Otto. Melihat Otto selamat, Subaru memarahinya karena menurut rencana, Otto seharusnya hanya bertugas mengalihkan perhatian, bukan memberikan nyawanya melawan Garfield. Lega merasa semuanya baik-baik saja, kini fokus beralih ke Garfield yang diberikan pangkuan oleh Ram. Sadar dia berada di bawah pangkuan Ram, Garfield tidak bisa mengendalikan irama detak jantungnya dan berkata, sebagai pejuang, dia merasa malu telah kalah melawan 3 orang tanpa basic petarung dan 1 ekor tenaga darat. Seperti biasa, Ram mengeluarkan sifat buruknya dengan mengejek Garfield. Bagaimana tanggung jawabmu setelah menelantarkan korban pertarungan di dalam hutan? Garfield menjawab dengan menjadikanmu istriku. Mendengar jawaban Garfield, Ram lalu berkata, sepertinya kau harus banyak belajar dari Barusu. Tentang skema licik untuk pembicaraan seperti itu, Garf. Sebagai pihak yang kalah, Garfield tentunya harus menerima konsekuensi akibat tindakan yang dilakukannya. Ram mengatakan Garfield yang sekarang sudah berubah. Ram lalu menyarankan agar Garfield mencoba menghadapi ujian masa lalunya sekali lagi. Berada dalam posisi tidak bisa melawan, Garfield mengiyakan perintah Ram dan mempersiapkan diri memasuki makam Echidna untuk menghadapi ujian masa lalunya. Nah, sekian pembahasan part 10. Selanjutnya akan ada pembahasan part 11-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.